Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024 adalah peringatan fakultatif Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 7 ayat 1 sampai 9. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati anaknya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Bersabdalah Tuhan kepada Yesaya, "Baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dari Aram dan anak Remalia. Sebab Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Lalu kita mengangkat anak Tabel sebagai raja di tengah-tengahnya. Beginilah sabda Tuhan Allah, hal itu tidak akan sampai terjadi, sebab ibu kota Aram ialah Damsyik, dan kepala Damsyik ialah Rezin. Ibu kota Efraim ialah Samaria, dan kepala Samaria ialah anak Remalia. Dalam 65 tahun, Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Jika kalian tidak percaya, niscaya kalian tidak teguh jaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 11 ayat 20 sampai 24. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida.
Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengubah perilaku manusia. Sudah semakin jarang, namun toh tetap ada cukup banyak orang beriman yang berdoa benar-benar kepada Tuhan pada saat-saat mengalami kesulitan dan himpitan hidup. Namun ketika mengalami masa yang penuh berkat, mereka lupa untuk bertobat. Mungkin itulah yang terjadi di 3 kota Yahudi yang dikecam Yesus menurut Injil hari ini, yakni Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Menurut Yesus sendiri, di 2 kota pertama, Korazim dan Betsaida, Ia melakukan paling banyak mujizat. Yesus yang kesal membandingkan Korazim dan Betsaida dengan 2 kota Filistin, Tirus dan Sidon. Jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Kecaman lebih berat dialamatkan bagi Kapernaum yang akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Kota itu dibandingkan dengan Sodom yang dihancurkan Tuhan. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Saudara-saudariku terkasih, refleksi penting bagi kita, bukankah untuk terjadinya mujizat diperlukan iman? Yesus kesal dan mengecam kota-kota tersebut karena meski beriman dan karena itu toh di sana Ia dapat melakukan banyak mujizat, penduduknya kurang memiliki kasih serta kurang bersikap adil. Mereka beriman dalam arti berbakti, menyembah Tuhan tetapi tidak baik terhadap sesamanya. Jadi adalah lebih berarti dibagi Tuhan pertobatan hati manusia daripada perbuatan-perbuatan hebat penuh ajaib, kendati itu juga merupakan buah dari iman dan keyakinan yang sempurna. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.